Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2021, saya akan sampaikan rahasia firman Tuhan tentang Natal akhir zaman yang mengubah kemustahilan yang dahsyat. Saudara, kalau Natal pada 2000 tahun yang lalu itu juga mengubah kemustahilan, maka Natal di akhir zaman ini juga mengubah kemustahilan yang begitu besar dan luar biasa. 2000 tahun yang lalu, oleh berkat Natal, maka seorang yang mandul bisa mempunyai anak dan melahirkan. Ini kisahnya Elisabet di Lukas pasal 1 ayat yang ke-36, yang akhirnya melahirkan Yohanes Pembaptis. Dia mandul. Oleh berkat Natal, yang mandul diubahkan, bisa memiliki anak kemudian melahirkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini berkat Natal. Kemudian yang kedua, seorang perawan tanpa berhubungan badan, tanpa bertemunya sperma dan sel ovum, ini bisa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dialah Yesus, dan perawan itu adalah Maria. Perawan tanpa melalui proses bertemunya sperma dan ovum bisa melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Yesus. Itu sesuatu yang mustahil, saudaraku. Yang satu tadi mandul, kemudian oleh berkat Natal ini diubahkan, kemandulannya itu diberkati dan akhirnya tidak mandul lagi. Kemustahilan dirombak oleh Tuhan. Yang kedua, ini perawan itu mustahil mengandung dan hamil kalau tidak ada pertemuan antara sperma dan ovum. Saudara, nggak bisa itu, saudaraku. Tetapi kemustahilan itu didobrak oleh Tuhan. Ini artinya apa? Yang pertama, saudaraku, yang pertama, kepada orang-orang yang sudah mandul, artinya sudah tidak produktif lagi, saudara akan diubahkan Tuhan, bisa produktif lagi, bisa melayani lagi, bahkan saudara akan mendapatkan anugerah untuk melahirkan karya-karya besar yang laksana Yohanes Pembaptis. Kemudian kepada saudara-saudara yang muda, saudara juga diberi kemampuan seperti Maria melahirkan tubuh Kristus di akhir zaman ini. Artinya apa, saudaraku? Saudara yang sudah dianggap mandul, sudah dianggap tidak produktif lagi, akan diubah oleh Tuhan oleh berkat Natal ini menjadi orang yang produktif, menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang sehat lagi. Kemudian saudara yang masih dianggap muda, perawan, belum bisa menghasilkan apa-apa, diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, keadaan yang mustahil itu, orang yang belum berpengalaman itu digambarkan sebagai perawan, saudaraku, itu diubah, dijadikan alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di akhir zaman. Ini berkat Natal, saudaraku. Berkat Natal itu adalah berkat yang mengubah kemustahilan. Mereka yang sudah mandul, tidak produktif, dijadikan produktif, bisa melayani, bisa berkarya luar biasa, dijadikan sehat lagi. Mereka yang dinyatakan belum bisa berbuat apa-apa, masih perawan, masih dikatakan belum berpengalaman, akan dipakai oleh Maria melahirkan sesuatu yang dahsyat. Saudaraku, ini Natal 2000 tahun yang lalu, kemudian juga dengan arti rohani yang sekarang terjadi. Kemudian dalam arti makro, dalam arti besar di akhir zaman. Saudaraku, di akhir zaman ini akan ada kelahiran besar tubuh Kristus. Kelahiran besar badannya Tuhan sendiri. Saudaraku, kalau 2000 tahun yang lalu itu lahirnya kepala gereja. Nah, sebentar lagi yang akan kita songsong di dalam 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kita harus membentuk badannya Tuhan, tubuhnya Tuhan. Tuhan katakan, anak manusia, saudaraku, tidak memiliki tempat, belum memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudaraku, maka di akhir zaman, tubuhnya ini harus jadi, tempat untuk meletakkan kepala ini harus jadi. Saudaraku, jadi di akhir zaman akan ada kelahiran besar, tubuh Kristus, badannya Tuhan sendiri. Itu siapa, saudaraku? Itu adalah jemaat-jemaat yang tingkatan rohaninya mencapai tataran ruang Maha Kudus. Ini ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Digambarkan sebagai anak laki-laki yang dilahirkan oleh seorang
perempuan yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudaraku, orang-orang yang diangkat hidup-hidup ketika masa antikris terjadi selama 3,5 tahun atau 42 bulan sebelum perjamuan kawin anak domba, Wahyu pasal 19 ayat 6-9. Jadi 3,5 tahun atau 42 tahun sebelum perjamuan kawin anak domba itu, saudaraku, akan terjadi, saudaraku, lahirnya anak laki-laki ini, saudaraku, lahirnya tubuh Kristus. Karena Tuhan Yesus itu kepala gereja, maka tubuhnya itu disebut tubuh Kristus, yaitu mereka yang rohaninya mencapai level rohani ruang Maha Kudus, maka disebut juga mereka berkarakter anak laki-laki. Ini kelahiran yang besar, saudaraku, mengubah kemustahilan dari badan yang badan jasmani, badan yang penuh cacat celah ini, kemudian diubah nanti menjadi badan supranatural, menjadi tubuh, saudaraku, kemuliaan yang luar biasa, harpazo, saudaraku. Itu sesuatu yang mustahil. Para nabi pun yang bisa melampaui hal ini, yang tercatat secara tepat di Alkitab itu ada 2 orang, yaitu Henok kemudian Elia. Kalau Musa itu mati, tetapi mayatnya menjadi rebutan antara malaikat Mikael dan iblis, saudaraku. Yang jelas tertulis itu ada 2 yang bisa mengalahkan kuasa alam maut itu, saudaraku, yaitu Henok kemudian Elia. Kemudian Tuhan Yesus sendiri, dia melampaui alam maut, memenangkan alam maut itu, memegang segala kunci kerajaan maut, kemudian dia menjadi raja surga, saudaraku, dan dia sudah mengalami proses kebangkitan yang dahsyat. Dia sudah memiliki tubuh kebangkitan seperti apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu. Sudah yang dikasihi Tuhan, jadi kelahiran besar di akhir zaman yang arahnya akan ditunjukkan oleh hamba-hamba Tuhan pilihan yang ditetapkan Tuhan sebagai bintang penunjuk kelahiran tubuhnya di akhir zaman. Saudaraku, disebut pula 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Kelahiran badannya Tuhan atau orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus, orang-orang yang tataran rohaninya itu mencapai ruang Maha Kudus, itu yang akan langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, ini pekerjaan yang sangat sulit, bahkan bisa dikatakan seperti mustahil. Karena orang yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus itu, saudaraku, pasti akan mengalami keubahan, transformasi. Seperti Henok, seperti Elia, saudaraku. Ketika kadar rohaninya mencapai ruang Maha Kudus, orang itu akan mengalami transformasi, dan ini perlu ilmu. Itulah, saudara, makanya untuk saudara mengalami masa pengangkatan itu saudara perlu bekal ilmu. Jangan waton, saudaraku. Ilham sana, ilham sini, saudaraku. Pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran yang tidak berdasar pada Alkitab, hanya sekedar mendapatkan seperti mimpi, seperti penglihatan, saudaraku. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, saudaraku, itu jangan sampai kita jadikan menjadi satu patokan. Tetapi kalau segala sesuatu sesuai dengan Alkitab, karena namanya firman dan roh itu harus seimbang. Saudaraku, roh saja nggak bisa berjalan tanpa firman. Karena manusia itu darah daging, perlu firman, perlu sesuatu yang didengarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kelahiran besar di akhir zaman ini arahnya akan ditunjukkan oleh hamba-hamba Tuhan pilihan yang ditetapkan oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan ini akan bertugas nanti mendidik karakter, menggembleng karakter jemaat sampai memiliki karakter ruang Maha Kudus. Dan ini prosesnya nggak sekedar percaya, saudaraku. Kalau orang percaya kemudian dibaptis, itu sudah masuk surga, masuk di dalam lingkup kerajaan surga, itu sudah selamat memang, saudaraku. Kemudian orang dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, itu juga sudah selamat. Saudaraku, orang dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus, itu pelita emas, itu juga sudah selamat, masuk dalam tataran yang lebih tinggi lagi. Orang yang dipenuhi dengan firman Tuhan,
kegemarannya baca firman, menyelidik firman, saudaraku, itu juga bagus. Orang sudah benar, rohaninya sudah mencapai level tertentu, kemudian orang bisa menyembah dalam roh dan kebenaran, itu juga sudah baik, benar, saudaraku. Tetapi di akhir zaman ditargetkan oleh Tuhan satu jemaat khusus yang luar biasa, yang nanti akan harpazo, akan menjadi, saudaraku, seperti yang ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu, menjadi anak laki-laki yang dilahirkan oleh gereja di akhir zaman. Jadi gereja di akhir zaman nanti akan melahirkan 3 output, ya saudaraku. Yang pertama ini anak laki-laki yang kemudian harpazo, langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya ini orang yang mencapai ruang Maha Kudus. Kemudian saudaraku, orang-orang yang mencapai tataran ruang kudus itu akan diungsikan, Peugo, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Kemudian kanak-kanak rohani itu akan ditinggalkan, diizinkan diperangi oleh naga. Itu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kelahiran tubuhnya atau badannya Tuhan sendiri, orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus, yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya, ini pekerjaan yang sangat sulit. Bahkan ini pekerjaan yang bisa dikatakan mustahil, saudaraku. Tetapi kemustahilan ini, saudaraku, akan didobrak oleh kuasa Allah lewat kuasa korban Kristus. Kemustahilan ini akan, saudaraku, didobrak oleh kuasa Allah, sehingga nanti ketika kitab Wahyu pasal 1, 2, 3, 4 sampai dengan Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu digenapi, nanti akan tercapailah target ini. Orang-orang yang mencapai tingkatan rohani ruang Maha Kudus, orang yang berkarakter anak laki-laki, orang yang berkarakter Elia, orang yang berkarakter Henok, saudaraku, orang yang berkarakter Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi mengubah badan lahiriah, tubuh, darah, dan daging menjadi tubuh kemuliaan, ini sesuatu yang sangat berat. Makanya ini harus dilatih, dididik, dan ditempa. Oleh karena itu perlu saudara mendengar firman dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang mengerti perjalanan iman di bumi, yang mengerti tentang pendidikan perjalanan iman. Iman itu jangan kanak-kanak terus, waton percaya selamat, ya sudah. Ya itu memang sudah selamat, betul, saudaraku. Tetapi untuk membawa menjadi mempelai, menjadi anak laki-laki, bahkan saudaraku, anak laki-laki yang dilahirkan gereja di akhir zaman, orang-orang yang tidak mengalami kematian tubuh, yang langsung harpazo, itu perlu belajar, baik belajar firman maupun belajar olah kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi jangan sedikit-sedikit ilham roh. Kalau ilham roh itu nggak cocok dengan firman Tuhan, itu tidak akan terjadi, saudaraku. Maka semua harus seimbang, firman harus seimbang dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mengubahkan badan lahiriah atau tubuh darah daging menjadi tubuh kemuliaan ini adalah sesuatu yang berat. Ini harus dilatih, dididik, dan ditempa. Ini yang harus dilahirkan oleh gereja di akhir zaman. Gereja di akhir zaman nanti harus melahirkan ini, orang-orang yang bisa mengalahkan kematian, bisa mengalahkan maut. Saudaraku, ini kemustahilan, saudaraku, tetapi akan terjadi sesuai dengan apa yang ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 52 dan selanjutnya itu. Saudara, ada satu rahasia di akhir zaman itu, yaitu orang-orang yang tidak mengalami kematian tubuh. Itulah kelahiran di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus itu akan harpazo. Kalau orang Boso Jawa katakan itu mokswo, saudaraku. Saya nggak tahu apakah ada orang Jawa yang seperti itu, saudaraku. Tapi yang jelas dibawa, diangkat oleh Tuhan dalam keadaan hidup-hidup, dia tidak pernah mengalami kematian tubuh. Kalau di dalam Alkitab sudah jelas, kita berdasarkan kepada Alkitab saja, yaitu Henok kemudian Elia. Di akhir zaman akan ada banyak orang, oleh karena didikan, oleh karena tempaan, saudaraku, oleh karena pembentukan firman dan Roh Kudus,
yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi, nanti akan ada jemaat-jemaat yang mencapai kriteria rohani ini. Sehingga ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 itu digenapi, mereka betul-betul akan harpazo, diangkat, merombak kemustahilan. Karena ini suatu kemustahilan. Seperti dahulu, saudaraku, Elisabeth itu sudah mandul, mustahil melahirkan seorang anak. Kemudian Maria itu juga masih perawan, itu mustahil punya anak, saudaraku, tanpa melalui bertemunya sel sperma dengan ovum. Itu mustahil banget. Tetapi oleh kuasa Allah, kemustahilan itu didobrak, saudaraku. Kemudian ada kehidupan di dalam rahimnya Maria. Saudaraku, di akhir zaman juga begitu, saudaraku. Orang-orang yang seharusnya harus mati, dagingnya harus mati, kemudian baru setelah mati dibangkitkan, saudaraku. Tetapi oleh karena kuasa Allah dan karena rencana Allah, karena didikan, karena tempaan oleh firman Tuhan, maka orang-orang yang mengikuti, saudaraku, kegerakan kitab Wahyu, yang mengerti rahasia kitab Wahyu, kemudian yang diprogram oleh Tuhan menjadi mempelai wanita anak domba Allah, kemudian melahirkan anak laki-laki itu, saudaraku, maka orang-orang itu, saudaraku, akan mengalami hal yang luar biasa. Kemustahilan itu didobrak oleh kuasa Allah. Orang yang seharusnya itu mati, oleh karena firman, saudaraku, dia menjadi hidup. Hidup, harpazo, diangkat ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saya beritahu saudara, saat ini kita belum masuk Wahyu pasal 1 ya, saudaraku. Saudara jangan terlalu heboh dulu. Kalau Wahyu pasal 1 itu digenapi, itu tanda hamba Tuhan yang diurapi seperti 7 bintang. Kalau ngomong dia bernubuat, dia maka akan berdampak pada alam raya, pada lautan, pada gempa bumi, pada gunung-gunung, saudaraku, bahkan pada meteor-meteor, bahkan dikatakan bintang Absintos pun, saudaraku, itu akan berada di dalam kuasa perkataannya, saudaraku. 21 malapetaka akhir zaman itu nanti akan ada di dalam perkataan 7 hamba Tuhan yang terpilih ini, yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang, yang di dalam Mika pasal 5 disebut sebagai 7 gembala, yang di dalam kitab Wahyu pasal 10 disebut sebagai 7 guruh, yang di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 disebut mereka sebagai 7 malaikat sidang yang menggembalakan Efesus, Smyrna, Pergamus sampai Laodikia. Saudaraku, mereka malaikat yang dipakai oleh Tuhan untuk penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Saudaraku, kalau 7 hamba Tuhan ini sudah muncul, barulah kitab Wahyu pasal 1 itu dimulai, saudaraku. Nah, sekarang para hamba Tuhan tentunya yang mendengar berita Natal yang sesungguhnya, saudara akan membawa jemaat-jemaatmu itu kepada arah harpazo, lahirnya seorang anak laki-laki, lahirnya jemaat-jemaat yang mencapai tataran ruang Maha Kudus. Saudara yang jemaatnya ribuan, ratusan ribu, jutaan, dengar firman Tuhan ini supaya mengerti bahwa nanti suatu saat jemaat-jemaatmu itu harus dididik, ditempa sampai memiliki karakter ruang Maha Kudus, supaya mereka harpazo ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Tidak sekedar percaya. Kalau sekedar percaya selamat itu sudah betul, memang sudah selamat, tapi mereka tidak akan harpazo, saudaraku. Orang yang waton percaya saja itu, saudaraku. Sekedar percaya Yesus, ya itu sudah selamat. Percaya, bertobat, dibaptis, selamat, saudaraku. Apalagi dikuasai Roh Kudus, selamat, saudaraku. Apalagi penuh firman, sering baca, selamat. Apalagi bisa, saudaraku, menyembah di dalam roh dan kebenaran, juga selamat. Tetapi akan dituntun lagi, naik sedikit lagi ke level ruang Maha Kudus melalui perobekan tirai daging. Saudaraku, baru orang-orang nanti akan mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus. Nah, hamba-hamba Tuhan, bintang-bintang Tuhan, saudara-saudara, ini diprogram oleh Tuhan untuk mendidik jemaat itu ke sana, supaya jemaatmu itu betul-betul nanti mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus, baru harpazo. Kalau jemaatmu masih baru saja lahir, saudaraku,
lahir baru, saudaraku, nggak akan bisa harpazo. Mereka tetap tertinggal di halaman. Oleh karena itu dikatakan dalam satu ayat, celakalah ibu-ibu yang sedang mengandung, sedang menyusui. Artinya anak-anak rohani itu masih kanak-kanak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu luar biasa rahasia Natal akhir zaman ini. Kemustahilan ini akan didobrak oleh Tuhan. Karena hukum alam, hukum pasti itu semua orang mati. Tetapi hukum Tuhan ada satu menyatakan bahwa suatu ketika kelak kematian itu akan dikalahkan. Dan saudaraku, orang-orang yang bisa mengalahkan kematian itu disebut di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kelima sebagai anak laki-laki yang dilahirkan oleh gereja Tuhan. Artinya sebagai jemaat-jemaat yang dilahirkan oleh gereja Tuhan, oleh pengajaran hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang mulai dari kitab Wahyu disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Saudara, kita akan membaca ini rahasia besar, ini suatu rahasia. Jadi mendobrak kemustahilan itu suatu rahasia. 1 Korintus 15 51 dan selanjutnya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Jadi manusia itu tidak akan mati semuanya. Ada beberapa orang. Ini kalau yang dahulu itu, saudaraku, sudah ada Henok kemudian Elia. Saudaraku, tetapi di akhir zaman, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Ini rahasia. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan, bintang-bintang Tuhan di akhir zaman harus membawa jemaat kepada rahasia ini, yaitu rahasia Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Terjadinya orang-orang yang tidak mengalami kematian tubuh itu melalui didikan saudara, tempaan saudara, sehingga jemaat-jemaat itu nanti mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus. Dan kalau sudah demikian, mereka nanti akan harpazo. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Amin. Saudaraku, jadi saudaraku, satu kemustahilan ini akan didobrak oleh Tuhan. Karena pada hukum pastinya, saudaraku, ini semua orang itu harus mati, saudaraku. Tetapi ada satu kemustahilan yang didobrak oleh Tuhan, bahwa kematian itu bisa dikalahkan. Saudaraku, 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 dan ayat yang ke-55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Amin, saudaraku. Itulah kelahiran besar di akhir zaman yang harus diberitakan oleh bintang-bintang Tuhan di akhir zaman, oleh hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Engkau membawa jemaat-jemaat itu tidak sekedar percaya kemudian mati, kemudian nanti kalau Tuhan datang dibangkitkan, saudaraku, masuk surga. Tidak sekedar itu, saudara akan membawa jemaat itu kepada arah harpazo. Sebisa mungkin saudara harus membawa jemaat itu ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Jemaat itu tidak mengalami kematian tubuh, saudara. Dan ini pekerjaan yang mustahil, tetapi ini berita Natal akhir zaman. Kemustahilan ini, saudaraku, akan dikerjakan oleh Tuhan menjadi sesuatu yang bisa, menjadi tidak mustahil lagi. Dan ini pekerjaan saudara, hamba-hamba Tuhan, bintang-bintang Tuhan. Kalau dahulu, saudaraku, yang memberi petunjuk itu bintang Bethlehem, kemudian malaikat. Saudaraku, bintang Bethlehem memberi petunjuk kepada
orang Majus, kemudian para malaikat memberi petunjuk kepada para gembala. Sebetulnya itu satu, bintang malaikat, dua-duanya itu sebetulnya satu. Kepada orang Majus dia nampak sebagai bintang, kepada para gembala dia nampak sebagai malaikat. Saudaraku, dan di akhir zaman diterangkan bahwa rahasia tentang bintang itu adalah malaikat. Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-20. Saudaraku, kenapa Tuhan ngomong gitu? Karena dia yang pegang bintang itu, dia yang ngerti bintang itu. Saudaraku, oleh karena itu bintang Bethlehem itu nggak pernah ketemu secara ilmu sains dan teknologi, nggak pernah ketemu, karena itu bintangnya Tuhan, itu bintang malaikat. Saudara yang dikasih Tuhan, dan arah kekristenan akhir zaman, saudaraku, Natal akhir zaman ini nanti akan ada orang-orang yang tidak mengalami kematian tubuh, dan jemaat-jemaat di akhir zaman diarahkan ke sana. Hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang laksana bintang-bintang itu, saudaraku, harus membawa jemaatnya ke arah itu. Kelahiran besar di akhir zaman. Wahyu pasal 12 ayat 1, ayat 2, ayat 5, ayat yang ke-6, ayat 14 dan ayat ke-17. Itu ikhtisar dari kitab Wahyu pasal 12. Kita akan simak Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1, ke-2, ke-5, ke-6, 14 dan 17. Ini gereja di akhir zaman. Kemudian hasil yang dicapai oleh gereja akhir zaman itu rupanya adalah iman 3 tingkat, yaitu orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus, itu di Harpazo, Wahyu pasal 5. Kemudian orang-orang yang mencapai tataran ruang kudus itu diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Kemudian saudaraku, di ayat yang ke-14 juga, kemudian kanak-kanak rohani itu akan tertinggal. Kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 1 dan selanjutnya. Ayat 1 dan 2 dulu. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Saudaraku, untuk melahirkan jemaat-jemaat yang mencapai kriteria ruang Maha Kudus itu, saudaraku, perjuangannya begitu berat, seperti seorang wanita yang melahirkan berteriak kesakitan. Wanita itu, saudaraku, digambarkan berteriak kesakitan. Wanita yang baik itu, saudaraku, bukan cerewet, tapi kalau dia sedang menghadapi masalah, saudaraku, dia hanya bisa berdoa, berteriak. Saudaraku, kalau Amsal katakan wanita bebal itu cerewet, ya saudaraku, tetapi di Wahyu pasal 12 itu makanya enggak cerewet, enggak ngomel, saudaraku, ini wanita ini. Saudaraku, ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Langsung ayat yang ke-5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini produk ke-1, hasil ke-1 dari gereja Tuhan di akhir zaman, yaitu orang-orang yang berkarakter anak laki-laki yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus. Jadi yang dilahirkan oleh wanita di Wahyu pasal 12 ayat 1 ini, yang pertama ini, saudaraku, anak laki-laki ini, saudaraku. Kemudian nanti ada keturunan yang lain di ayat 17 itu, saudaraku. Keturunan yang lain dari perempuan itu juga diperangi oleh naga karena tidak mencapai kriteria yang ditentukan oleh Tuhan, saudaraku. Kemudian ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kepada perempuan itu, ini ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Saudaraku, jadi ini yang kedua, ini hasil dari gereja Tuhan di akhir zaman itu, orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus ini akan diungsikan, peugo, lari ke suatu tempat yang disiapkan oleh Tuhan supaya ia dipelihara di sana 1260 hari lamanya, jauh dari intean ular, jauh dari naga tua, untuk disempurnakan selama 1260 hari itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
atau selama 3,5 masa itu untuk disempurnakan sampai nanti Wahyu pasal 19 ayat 6 dan 9 itu peristiwa perjamuan malam kawin anak domba. Nah, ini diubahkan juga dalam tubuh kemuliaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini rahasia kitab Wahyu yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, ini orang-orang yang kanak-kanak rohani, ini keturunan wanita itu yang lain, saudaraku. Jadi hasil dari gereja Tuhan yang lain itu menghasilkan orang-orang yang kanak-kanak rohani juga rupanya, saudaraku. Dan ini yang dibiarkan oleh Tuhan untuk diperangi oleh naga. Kalau di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, ini yang dibiarkan diinjak-injak oleh bangsa asing. Saudaraku, kita baca Wahyu pasal 12 ayat ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Saudaraku, jadi ini ada keturunan yang lain. Mereka disebut juga orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudaraku, mereka bersaksi tentang Yesus juga. Saudaraku, tapi kadar rohaninya itu tidak bisa mencapai tataran ruang Maha Kudus. Tetap saja kanak-kanak rohani bersaksi. Jangan bersaksi terus, saudaraku. Harus jadi pelaku juga, saudaraku. Saksi dan pelaku itu, saudaraku. Itu tingkatannya ya tinggi pelaku ya, saudaraku. Saksi, bersaksi, saudaraku, itu bagus, saudaraku. Tapi alangkah baiknya kalau bersaksi kemudian menjadi pelaku firman. Kemudian saudaraku bisa mempribadikan firman, mempribadikan kuasa Roh Kudus ada dalam dirinya, bisa menyembah dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Kemudian nanti bisa merobek hawa nafsu, tirai kedagingan, kemudian masuk tataran rohani ruang Maha Kudus. Itu mereka nanti yang akan harpazo, itu yang mencapai ruang Maha Kudus. Tapi yang kanak-kanak rohani sekalipun memiliki hukum-hukum Allah dan sering bersaksi tentang Yesus, itu diizinkan diperangi oleh naga. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Inilah, saudaraku, Natal akhir zaman, di mana kemustahilan itu dirombak oleh Tuhan, saudaraku. Semua manusia itu hukumnya mati, saudaraku. Tetapi, saudaraku, kemustahilan bahwa ada orang yang akan hidup, saudaraku, ini akan terjadi betul-betul di akhir zaman. Bahwa nanti akan ada sekumpulan orang-orang kudus yang hidupnya mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus, yang akan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Mereka tidak mengalami kematian tubuh. Saudaraku, ini sasaran hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Mendidik, membentuk jemaatnya itu dari pintu gerbang bait suci, kemudian mezbah korban bakaran, kemudian bejana pembasuhan, masuk pintu kemah bait suci, kemudian mengenal kuasa Roh Kudus, yaitu digambarkan dengan pelita emas, kemudian mengenal firman Tuhan dengan benar, pengajaran-pengajaran yang benar, itu meja roti sajian, kemudian bisa menyembah dalam roh dan kebenaran, itu mezbah dupa, kemudian naik lagi, saudaraku, bisa merobek tirai daging. Itu ketika seseorang bisa betul-betul meluruhkan keinginan dagingnya, bahkan memberikan apa yang sebetulnya dia butuhkan kepada orang lain. Itu suasana merobek tirai daging itu seperti itu. Berat, saudaraku. Jadi kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dengan roh hikmat, bahwa Natal itu mengubah kemustahilan. Kalau zaman dahulu Natal itu mengubah yang mandul, si mandul Elizabeth itu memiliki anak, Yohanes Pembaptis. Kemudian, saudaraku, Natal 2000 tahun yang lalu juga merombak kemustahilan. Perawan Maria yang belum pernah bersetubuh, tidak ada pertemuan sperma dengan ovum, itu bisa melahirkan bayi Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Kemustahilan ini dirombak oleh Tuhan di akhir zaman, saudaraku. Ini kemustahilan bahwa orang itu akan hidup sampai Tuhan datang, bisa terbang, bisa diangkat, itu kemustahilan. Itu akan dirombak oleh Tuhan dan akan dijadikan menjadi nyata, saudaraku. Seperti apa yang ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 52. Karena pada hukum alam, hukum yang pasti, hukum alami, semua orang itu mati. Tetapi, saudaraku, ada perkecualian, saudaraku.
bahwa kemustahilan itu dirombak. Saudaraku, orang yang bilang, oh mustahil orang itu bisa hidup ketika Tuhan Yesus Kristus datang, sampai Tuhan Yesus Kristus datang, oh mustahil orang itu bisa melewati kematian dan tidak mengalami kematian. Saudaraku, kemustahilan itu akan dirombak oleh kuasa Natal akhir zaman. Saudara, hamba-hamba Tuhan membawa jemaatmu sekarang untuk ke arah sana, mempersiapkan jemaat untuk memiliki karakter rohani ruang Maha Kudus. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, pemimpin kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.